Dasar miskin. Pergi kau dari rumahku, aku gak sudi ya beli kalender dari pesantrenmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang santri perempuan datang dengan niat baik menjual kalender pesantren untuk membantu anak yatim. Tapi siapa sangka di depan rumah besar itu ia justru diusir dan ditertawakan. Air matanya jatuh, bukan karena malu, tapi karena hatinya hancur. Ia tidak tahu bahwa 7 hari kemudian rumah orang yang menertawakannya akan terbakar hebat. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit masih diselimuti kabut tipis. Suara ayam berkokok bersahutan dengan lantunan ayat suci dari pengeras suara mushola pesantren Al-Hikmah. Di sudut asrama perempuan, tampak seorang santri bernama Siti Zahra, berusia 20 tahun, sedang melipat mukena yang baru saja ia gunakan untuk sholat duha. Wajahnya lembut, matanya teduh, dan langkahnya selalu pelan namun pasti. Kiai pesantren, Kiai Mahrus, baru saja memberikan amanah kepada para santri. Setiap santri diminta membantu menjual kalender pesantren untuk menggalang dana renovasi kamar yatim piatu yang bocor dan lembab. Setiap lembar kalender dihargai murah, tapi maknanya besar. Setiap kalender yang terjual adalah harapan baru untuk anak-anak yatim agar bisa tidur di tempat yang layak. Zahra menggenggam tumpukan kalender itu dengan hati berdebar. Ia menatap wajah kiainya yang tersenyum hangat. "Zahra," ucap Kiai Mahrus lembut, "ingat ya, nak, yang kita jual bukan sekadar kalender, tapi keberkahan. Jangan malu, jangan takut. Siapa tahu lewat tanganmu Allah kirimkan rezeki untuk pesantren ini." Zahra menunduk penuh hormat. "Insya Allah, Yai. Saya akan jalankan amanah ini dengan ikhlas." Pagi menjelang siang, Zahra keluar dari gerbang pesantren dengan langkah pelan. Di tangannya, ia memeluk erat kalender-kalender itu yang terbungkus plastik sederhana. Bajunya sederhana, jilbab abu-abu menutup rapi kepala dan bahunya. Tak ada kendaraan mewah, hanya sandal jepit dan keyakinan yang ia bawa. Jalanan desa yang ia lalui penuh kehidupan. Anak-anak berlari, pedagang sayur lewat mendorong gerobak, dan suara motor bapak-bapak pulang dari sawah terdengar dari kejauhan. Zahra tersenyum menyapa setiap orang dengan salam. Namun tak semua membalas dengan senyuman. Beberapa hanya melirik lalu berlalu. Ia berhenti di rumah pertama, rumah kecil milik Bu Marni. Wanita itu membeli satu kalender sambil mengelus bahu Zahra. "Semoga sukses ya nak. Saya bangga lihat kamu." Zahra mengucap terima kasih dan menunduk. Ia melanjutkan langkah dengan semangat baru. Namun seiring siang berganti sore, langkahnya mulai melemah. Dari 10 rumah yang ia datangi, hanya 2 yang membeli. Selebihnya menolak dengan alasan tak butuh atau pura-pura sibuk. Tapi Zahra tak menyerah. Ia tahu, ujian selalu datang sebelum keberkahan. Sampailah ia di ujung gang. Di sana berdiri sebuah rumah besar bercat putih, berpagar besi tinggi. Halamannya luas, di parkiran terlihat mobil hitam mengkilap. Zahra menatap rumah itu dengan ragu. "Ini rumah Pak Lurah," bisiknya pelan. Ia menarik napas panjang, menguatkan diri. "Bismillah." Zahra melangkah ke depan pintu, mengetuk perlahan sambil mengucap salam. Suaranya lembut namun penuh sopan. "Assalamualaikum." "Permisi Pak." Pintu terbuka. Seorang pria bertubuh besar muncul, mengenakan kaos putih dan celana pendek. Wajahnya tegas tapi sinis. Dialah Pak Lurah Suyono, pemimpin desa yang disegani tapi dikenal sombong. "Ada apa kamu kesini?" tanyanya ketus. Zahra menunduk sopan, menyodorkan kalender di tangannya. "Maaf Pak, saya dari pesantren Al-Hikmah.
Kami menjual kalender ini untuk membantu pembangunan kamar yatim di pesantren. Kalau Bapak berkenan. Belum selesai Zahra bicara, Pak Lurah menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, lalu tertawa kecil dengan nada menghina. Dari balik pintu muncul istrinya, Rani, perempuan muda berwajah cantik mengenakan kimono ungu lembut. Ia menatap Zahra dengan senyum sinis. "Mas, itu anak santri lagi jualan kalender." "Hahaha, kayak pengemis aja datang ke rumah orang," katanya sambil terkekeh. Zahra terdiam, matanya mulai bergetar. Tapi ia tetap menunduk, berusaha sopan. "Saya tidak memaksa, Bu. Kalau berkenan saja, hasilnya untuk anak yatim." Namun Pak Lurah justru menunjuk wajahnya. "Sudah, pergi sana. Saya tidak butuh kalender norak kayak begitu. Ini bukan rumah untuk orang minta-minta. Dasar miskin, ngerepotin aja." Zahra tertegun. Ucapan itu seperti pisau yang menembus dadanya. Rani tertawa makin keras. "Kasian banget, Mas. Lihat deh mukanya. Pasti lapar tuh. Hahaha." Zahra menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia mengucap lirih, "Astagfirullah," lalu berbalik. Tapi saat ia melangkah, air matanya jatuh. Setiap langkah terasa berat. Suara tawa Rani masih terngiang-ngiang di telinganya. Sampai di gang kecil dekat warung, Zahra berhenti. Ia duduk di bawah pohon, memeluk kalender di dadanya. "Ya Allah, saya cuma ingin bantu pesantren. Kenapa harus begini?" Bisiknya pelan, diiringi air mata yang tak tertahan lagi. Sore itu matahari tenggelam di balik awan jingga, seolah ikut menyaksikan hati seorang santri yang patah. Tapi Zahra tidak tahu bahwa tangisnya hari itu akan berubah menjadi tangis yang berbeda 7 hari kemudian. Tangis haru yang akan membuat seluruh kampung menunduk malu di hadapannya. Pagi di pesantren Al-Hikmah selalu terasa damai. Burung-burung bersahutan dari pepohonan, suara santri mengaji terdengar lembut mengisi udara. Namun di antara ketenangan itu, Zahra masih teringat kejadian kemarin di rumah Pak Lurah. Wajah Rani yang menertawakan dan jari Pak Lurah yang menuding tajam masih menancap di pikirannya. Malam sebelumnya, ia menangis diam-diam di kamar. Bukan karena marah, tapi karena malu. Ia merasa gagal menjalankan amanah Kiai. Tapi di tengah tangisnya, Zahra mendengar suara lembut dari bilik sebelah. Suara temannya, Husna, yang berzikir. "Allahu Akbar, la ilaha illallah." Zahra menatap kalender yang masih tersisa di samping tempat tidurnya. Ada 20 kalender lagi. Ia usap air matanya, lalu berbisik, "Saya harus lanjut. Saya nggak boleh nyerah." Pagi itu ia bangun lebih awal. Setelah salat subuh berjamaah, ia langsung bersiap. Bajunya masih yang sama, gamis abu-abu yang mulai pudar warnanya, jilbab sederhana, dan tas kecil berisi kalender. Ia pamit kepada Kiai Mahrus yang sedang duduk di serambi sambil menyesap kopi. "Zahra, mau kemana pagi-pagi?" tanya sang Kiai lembut. "Mau lanjut jual kalender, Yai," jawab Zahra sambil menunduk. Kiai itu tersenyum. "Alhamdulillah. Ingat, nak, jangan jual karena pengen dipuji. Jual karena pengen bantu. Kalau ditolak orang, doain aja. Semoga Allah bukakan hatinya." Zahra mengangguk. "Insya Allah, Yai." Ia berjalan kaki menyusuri jalanan desa. Matahari baru muncul dari balik bukit, menebar cahaya keemasan di atas atap rumah-rumah. Udara pagi masih sejuk, tapi langkah Zahra terasa berat karena bekas luka kemarin belum sepenuhnya sembuh. Rumah pertama yang ia datangi kali ini rumah Bu Darmi, seorang janda yang dikenal baik hati. "Assalamualaikum, Bu," sapa Zahra sopan. "Waalaikumsalam. Zahra ya? Ada apa, nak?" "Saya mau jual kalender pesantren, Bu. Untuk bantu bangun kamar yatim." Bu Darmi tersenyum. "Wah, bagus banget. Nih, saya beli 2. Sekalian buat tetangga." Depan Zahra terharu. Ia mencium tangan Bu Darmi sambil berucap lirih. "Terima kasih, Bu. Semoga Allah balas kebaikannya." Langkah Zahra semakin ringan. Ia mulai berani lagi mengetuk pintu rumah-rumah warga. Beberapa menolak
Tapi tak sedikit yang tersentuh setelah tahu uangnya untuk anak yatim. Ada yang memberi uang tanpa mau kalendernya. Ada pula anak kecil yang memeluknya sambil bilang, "Mbak, aku juga mau jadi santri kayak Mbak nanti." Senyum Zahra mulai kembali. Hatinya hangat. Ia tahu Allah tidak tidur. Selalu ada kebaikan kecil di antara penolakan besar. Menjelang siang, ia beristirahat di tepi jalan dekat balai desa. Di sana, ia melihat sekelompok bapak-bapak sedang duduk di warung kopi. Mereka sedang membicarakan sesuatu dengan suara keras. Katanya Pak Lurah marah besar kemarin. Ada santri yang datang jual kalender, kata salah satu. Hahaha, iya, Lurah bilang santri itu nyusahin warga, sahut yang lain. Zahra mendengar itu sambil menunduk. Dadanya terasa sesak, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tahu, diam kadang lebih baik daripada membela diri. Beberapa jam kemudian, matahari mulai condong ke barat. Keringat membasahi wajahnya, langkahnya mulai lelah. Tapi ketika ia membuka tasnya, tersisa hanya 4 kalender. Dari 20 yang ia bawa, 16 sudah terjual. Zahra tersenyum kecil. Alhamdulillah, walau sedikit, tapi semoga bermanfaat. Ia menatap langit sore yang berwarna oranye lembut. Angin meniup ujung jilbabnya pelan. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, saya cuma ingin bantu anak-anak yatim di pesantren. Jika hari ini belum banyak hasilnya, biarlah Engkau yang menilai usaha saya. Saya percaya rezeki gak akan tertukar." Di kejauhan, lonceng masjid berbunyi tanda waktu asyar tiba. Zahra melangkah menuju masjid kecil di pinggir jalan. Ia wudhu dan sholat dengan khusyuk. Setelahnya, ia duduk di serambi, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Setiap huruf yang ia lantunkan seolah menyapu kesedihannya sedikit demi sedikit. Ketika matahari hampir tenggelam, Zahra memutuskan untuk pulang ke pesantren. Tapi sebelum ia beranjak, seorang ibu paruh baya datang menghampirinya. "Nak, kamu yang jual kalender pesantren ya?" "Iya Bu, boleh saya beli 10? Anak saya dulu juga santri di sana." Zahra terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk cepat dan menyerahkan kalender yang tersisa. "Masya Allah, terima kasih Bu." Ibu itu tersenyum. "Sama-sama Nak, semoga lancar." Ya sore itu, Zahra berjalan pulang dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia tak menyangka, setelah begitu banyak hinaan dan penolakan, masih ada orang-orang baik yang Allah kirimkan untuk meneguhkan hatinya. Namun Zahra tak tahu, bahwa malam itu, dari rumah besar milik Pak Lurah yang kemarin mengusirnya, sedang terjadi sesuatu yang perlahan akan mengubah nasib mereka semua. Hari berikutnya, Zahra memutuskan untuk kembali berkeliling. Meski hasil kemarin cukup baik, masih banyak kalender yang tersisa di gudang pesantren. Kiai Mahrus kembali menatap para santri di halaman pagi itu, memberikan semangat yang sama. "Jangan takut ditolak, Nak. Kadang penolakan itu jalan menuju keberkahan. Yang penting kalian ikhlas. Allah yang akan menilai." Zahra mengangguk pelan. Kalimat itu ia simpan dalam hatinya seperti pelita kecil di tengah malam gelap. Setelah doa bersama, ia kembali melangkah ke arah kampung sebelah, tempat yang belum sempat ia datangi kemarin. Udara pagi itu terasa hangat, tapi angin sepoi-sepoi membuat langkahnya ringan. Zahra menyusuri gang demi gang, menyapa warga dengan senyum lembut. "Assalamualaikum Bu, saya dari pesantren Al-Hikmah. Mau jual kalender pesantren untuk bantu anak yatim." Sebagian menyambut dengan senyum dan membeli, sebagian lagi hanya menggeleng. Namun tak satu pun kata kasar yang ia terima hari itu. Hatinya tenang. Ia mulai percaya bahwa kesabarannya mulai membuahkan hasil. Tapi langkah Zahra terhenti ketika ia kembali melewati rumah besar bercat putih di ujung jalan. Rumah Pak Lurah. Rumah yang seminggu lalu membuatnya menangis di bawah pohon waru. Rumah yang pintunya kini tertutup rapat, tapi terasa seperti menatapnya dari kejauhan. Zahra mematung beberapa detik. Tangannya gemetar memeluk kalender di dada. Hatinya berbisik,
Haruskah aku lewat sini lagi? Ia ingin memutar arah, tapi langkahnya terhenti oleh suara seorang anak kecil dari arah pagar. Mbak Santri. Zahra menoleh. Seorang bocah laki-laki berumur 5 tahun memanggilnya dari balik pagar. Wajahnya lucu dan polos. Iya dek, ada apa? Ini, bapak di dalam, tapi ibu lagi di dapur. Bapak bilang, nanti kalau santri itu lewat, suruh pergi aja. Zahra terdiam, hatinya kembali tercekat. Oh iya dek, terima kasih ya, katanya pelan sambil tersenyum kecil. Ia melangkah mundur perlahan, tapi sebelum benar-benar pergi, ia menatap rumah itu sebentar. Dalam hatinya ia berucap, saya nggak marah pak, saya cuma doain semoga Allah lembutkan hati bapak. Ia kemudian melanjutkan perjalanan, menjual kalender di rumah-rumah sekitar. Setiap kali melangkah, ia menunduk sopan, mencoba melupakan kejadian yang pernah menoreh luka. Menjelang siang, Zahra berhenti di warung depan masjid desa. Ia membeli segelas es teh dengan uang receh yang tersisa. Pemilik warung, seorang ibu tua bernama Mak Karsih, menatap Zahra dengan penuh rasa iba. Kamu dari pesantren Al-Hikmah ya nak? Iya mak. Mak dengar kamu diusir sama Pak Lurah tempo hari. Zahra menunduk, suaranya lirih. Iya mak, tapi nggak apa-apa. Mungkin beliau belum tahu niat saya. Mak Karsih tersenyum. Nah, kamu sabar ya. Kadang orang yang hatinya keras cuma butuh waktu buat ngerti. Yang penting kamu jangan berhenti berbuat baik. Zahra mengangguk, menahan air mata. Makasih mak. Doain saya, ya sore hari. Ketika matahari mulai condong, Zahra melihat sesuatu dari kejauhan. Rumah besar Pak Lurah tampak ramai. Banyak tukang datang keluar masuk membawa bahan bangunan. Ia berhenti sebentar, memperhatikan. Ternyata Pak Lurah sedang merenovasi halaman rumahnya menjadi lebih luas. Ia berdiri di depan rumah sambil memberi perintah keras pada para tukang. Di sampingnya, Rani sibuk bersuah foto dengan ponselnya. Zahra menatap dari kejauhan, tidak dengan iri, tapi dengan rasa sedih yang halus. Ia hanya berbisik pelan, "Ya Allah, semoga rumah besar itu juga jadi tempat kebaikan, bukan tempat kesombongan." Tak lama kemudian, salah satu tukang mendekati Zahra. "Mbak, ngapain di sini?" "Oh, saya cuma lewat, Pak." "Oh, saya kira mau jualan lagi. Kalau ke rumah Pak Lurah jangan deh, dia lagi marah-marah terus dari tadi." Zahra tersenyum. "Iya, Pak, saya cuma lewat." Ia pun berjalan pergi, menatap langit yang mulai kemerahan. Namun di hatinya ada firasat aneh. Entah kenapa, setiap kali melewati rumah itu, dadanya terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Malam harinya, di pesantren, Zahra kembali mencatat hasil penjualannya. Hanya tersisa 5 kalender lagi. Ia menatap daftar nama pembeli dengan perasaan bangga. Tapi di sela rasa syukurnya, terlintas bayangan wajah Pak Lurah dan istrinya. Dalam doa malamnya, Zahra menyebut nama mereka tanpa rasa dendam. Ya Allah, ampuni mereka yang telah menyakiti hamba-Mu. Beri mereka petunjuk dan lindungi keluarga mereka dari musibah. Jangan biarkan kesombongan menutup hati mereka dari kebaikan. Air mata Zahra jatuh di atas sajadah. Ia tidak tahu, doanya malam itu akan menjadi doa yang kelak menyelamatkan nyawa orang-orang yang dulu menertawakannya. 7 hari dari malam itu, suara siren akan memecah keheningan desa, dan cahaya merah api akan menjilat langit di atas rumah besar bercat putih itu. Tapi sebelum hari itu tiba, Zahra hanya tahu satu hal. Ikhlas bukan tentang membalas, tapi tentang menyerahkan semuanya pada Allah. Siang itu panas begitu menyengat. Matahari menancap di ubun-ubun tanpa ampun. Udara terasa kering, membuat napas Zahra sedikit berat. Namun ia tetap melangkah, memeluk erat tumpukan kalender di dadanya sambil berdoa dalam hati. Langkahnya terhenti di depan sebuah rumah besar dengan pagar besi tinggi. Rumah bercat putih itu tampak megah, halamannya luas dengan taman terawat, dan mobil hitam mengilap terparkir rapi. Zahra mengenali rumah itu, rumah Pak Lurah Suyono.
Ia sempat ragu untuk mengetuknya, karena pengalaman pahit beberapa hari lalu masih membekas. Tapi saat ia menatap kalender di tangannya, ingatan tentang wajah anak yatim di pesantren membuatnya menguat. Bismillah, ucapnya lirih, lalu mengetuk pintu dengan sopan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Tak lama kemudian, pintu besar itu terbuka. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah galak muncul, Pak Lurah Suyono. Wajahnya berkeringat karena baru saja dari luar rumah, tapi sorot matanya tajam, penuh curiga. Ada apa? Tanyanya ketus. Zahra menunduk sopan, suaranya lembut. Maaf Pak, saya dari pesantren Al-Hikmah. Kami sedang menjual kalender pesantren, hasilnya untuk membantu pembangunan kamar yatim piatu yang bocor. Kalau Bapak berkenan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara tawa terdengar dari dalam rumah. Seorang wanita muda muncul mengenakan kimono ungu satin. Rambutnya rapi terikat. Wajahnya cantik tapi sinis. Dialah Rani, istri Pak Lurah. Mas, itu lo yang kemarin datang jualan kalender. Haha, dia datang lagi, katanya sambil menutup mulut menahan tawa. Pak Lurah menatap Zahra dari ujung kaki hingga kepala. Pandangannya merendahkan, seperti melihat seseorang yang tak pantas berdiri di depan rumahnya. Kamu gak paham-paham ya? Saya udah bilang, saya gak butuh kalender murahan kayak gitu. Sana pergi. Zahra berusaha tersenyum, meski suaranya bergetar. Iya Pak, maaf. Saya cuma nyusahin orang. Potong Pak Lurah dengan suara keras. Kerja aja gak jelas, malah datang ke rumah orang minta belas kasihan. Santri kok jualan kalender, memalukan. Rani tertawa makin keras. Ia melangkah ke depan, berdiri di samping suaminya, lalu menunjuk wajah Zahra sambil berkata, Ih, kasihan banget sih, lihat bajunya, lusuh banget. Pasti belum makan ya? Haha. Zahra menunduk makin dalam. Matanya mulai panas, dadanya sesak. Tapi ia menahan air matanya sekuat tenaga. Maaf Bu, saya tidak minta belas kasihan. Saya cuma ingin membantu pesantren saya. Namun Rani justru menjawab dengan nada mengejek. Ah, udahlah, pergi sana. Bau matahari, jangan bawa-bawa nama pesantren ke sini. Kotor nanti halaman rumahku. Pak Lurah menuding tajam, suaranya menggema di teras rumah. Saya lurah di kampung ini. Kalau saya bilang jangan jualan di sini, berarti kamu nggak boleh datang lagi. Paham? Zahra hanya bisa mengangguk. Ia tak punya kekuatan untuk menjawab. Tangannya menggenggam kalender erat-erat, takut jatuh karena gemetar. Dengan suara pelan, ia berkata, Baik Pak, maafkan saya kalau mengganggu. Rani menoleh ke suaminya, lalu berkata setengah berbisik, tapi sengaja dikeraskan agar Zahra dengar. Mas, kayaknya dia datang karena pengen dikasihani. Biar aja, nanti kalau lapar ya mampus sendiri. Mereka tertawa bersamaan, tawa yang dingin, sombong, dan menyayat hati. Zahra melangkah mundur perlahan, menunduk dalam-dalam, lalu berbalik. Tapi begitu beberapa langkah menjauh, air matanya tak lagi bisa ia tahan. Menetes satu persatu, jatuh di permukaan jalan beton yang panas. Ia berjalan terus tanpa menoleh. Di belakang, tawa pasangan itu masih terdengar menggema. Hahaha, dasar orang miskin sok suci. Zahra akhirnya berhenti di bawah pohon mangga di ujung gang. Ia duduk di sana, memeluk kalendernya erat seperti memeluk luka yang tak bisa disembuhkan. Di tengah tangisnya, ia menatap ke langit, berucap pelan. Ya Allah, saya cuma ingin membantu pesantren, bukan mempermalukan diri sendiri. Tapi kenapa hati saya sesakit ini? Angin berhembus pelan, seolah ikut mengusap air matanya. Di kejauhan, suara azan zuhur terdengar menggema. Zahra bangkit perlahan, menyeka pipinya, lalu berjalan menuju masjid terdekat. Di dalam masjid yang sepi, ia berwudu, lalu sholat 2 rakaat dengan penuh khusyuk. Setelah itu, ia duduk lama di atas sajadah, matanya menatap kosong ke depan. Ya Allah, doanya lirih.
Jika memang ini bagian dari ujianmu, kuatkan hati saya. Jangan biarkan saya membalas, cukup engkau yang membalas dengan cara terbaik. Lindungi juga mereka, meski mereka telah menyakiti hamba-Mu ini. Suara tangisnya samar terdengar di antara gemericik air wudhu. Ia tidak tahu, doa yang ia ucapkan dengan tulus itu kelak akan menjadi perisai bagi orang yang menertawakannya hari ini. Malamnya, Zahra kembali ke pesantren dengan langkah lemah. Ia tak bercerita pada siapapun. Ia hanya tersenyum pada teman-temannya dan berkata bahwa hari ini belum banyak rezeki yang datang. Namun saat semua santri sudah tertidur, Zahra masih terjaga. Di bawah cahaya redup lampu asrama, ia menulis di buku catatannya. Hari ini aku dihinakan, tapi aku percaya Allah tidak pernah menutup mata. Aku tidak perlu membuktikan siapa diriku. Cukup Allah yang tahu bahwa aku sedang berjuang dengan ikhlas. Di luar, bulan menggantung tinggi. Angin malam berhembus lembut, membawa doa Zahra naik ke langit. Dan di rumah besar yang tadi menertawakannya, Pak Lurah dan istrinya tertidur lelap. Tak tahu bahwa hidup mereka sebentar lagi akan berubah selamanya. Malam turun perlahan di atas desa itu. Angin membawa aroma tanah basah, sementara suara jangkrik terdengar sayup di antara pepohonan. Di pesantren Al-Hikmah, lampu-lampu kamar mulai padam satu persatu. Santri-santri perempuan sudah terlelap setelah seharian belajar dan membantu dapur. Namun di sudut kamar kecil bernomor 3, seorang gadis masih duduk bersimpuh di atas sajadah. Zahra. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi tangannya masih terangkat ke langit. Ia baru saja selesai membaca doa panjang dengan suara bergetar. Air matanya belum kering sejak sore tadi. Sejak penghinaan itu terulang lagi di depan rumah Pak Lurah. Di sampingnya tergeletak tumpukan kalender yang belum laku. Kertasnya sedikit kusut karena pelukannya yang terlalu erat saat menahan tangis di jalanan tadi. Dalam kesunyian malam, hanya suara napasnya yang terdengar. Ya Allah, bisiknya pelan. Hamba gak kuat, tapi hamba gak mau marah. Hamba cuma ingin engkau tahu. Hamba cuma ingin membantu pesantren, bukan cari pujian. Zahra mengusap wajahnya perlahan, lalu membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Ia membaca ayat demi ayat dengan lirih, dan setiap huruf terasa menenangkan hati yang retak. Tiba-tiba dari pintu kamar terdengar suara pelan. Zahra, kamu belum tidur? Zahra menoleh. Itu Husna, teman sekamarnya, dengan wajah mengantuk tapi penuh khawatir. Zahra tersenyum lemah. Belum Hus, lagi baca Quran aja. Husna duduk di sampingnya, memperhatikan mata Zahra yang masih basah. Kamu habis nangis ya? Zahra menggeleng. Enggak, cuma capek. Husna tahu Zahra sedang menyembunyikan sesuatu. Ia menggenggam tangan temannya itu lembut. Zahra, kamu tahu enggak? Kadang Allah izinkan kita dipermalukan bukan karena kita salah, tapi karena Allah pengen lihat seberapa sabar kita. Zahra menatapnya, matanya bergetar. Kalau kamu sabar, kamu menang. Nggak semua orang bisa sabar kayak kamu, Zah. Ucapan itu membuat Zahra menunduk, lalu menangis pelan tanpa suara. Husna memeluknya erat. Dua santri itu menangis bersama dalam sunyi, hanya ditemani suara serangga malam dan gemericik air di luar asrama. Beberapa jam kemudian, Zahra akhirnya tertidur di atas sajadah. Tapi tidurnya gelisah. Dalam mimpi, ia melihat dirinya berdiri di depan rumah Pak Lurah yang terbakar. Ia mendengar jeritan seorang wanita minta tolong. Lalu wajah Kiai Mahrus muncul di tengah asap tebal, mengatakan, Zahra, sabarlah. Doamu akan menjadi sebab seseorang diselamatkan. Zahra terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia menatap sekeliling, semuanya tenang. Ia beristighfar pelan. Ya Allah, mimpi apa tadi itu? Keesokan harinya, Zahra kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Mengaji, bersih-bersih, membantu dapur. Tapi di hatinya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semacam firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Sore itu, ia menemui Kiai Mahrus
di serambi pesantren untuk menyerahkan uang hasil penjualan kalender. "Alhamdulillah, Yai, sudah laku 30 kalender," ucapnya pelan. Kiai tersenyum lembut. "Masya Allah, bagus sekali Zahra. Kamu memang santri yang sabar. Saya dengar kamu sempat diusir waktu jualan ya?" Zahra menunduk. "Iya, Yai, tapi saya nggak marah. Saya malah doain semoga Allah lembutkan hati orang itu." Kiai menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Nak, kalau semua orang punya hati kayak kamu, dunia ini bakal damai. Teruslah sabar, karena sabar itu bukan diam, tapi tetap berbuat baik walau disakiti." Kata-kata itu membuat mata Zahra berkaca. Ia menunduk, mengusap air matanya dengan jilbab. "Iya, Yai. Saya akan terus berusaha ikhlas." Malamnya, Zahra kembali duduk di mushola kecil pesantren. Di sana, ia menatap kalender pesantren yang tergantung di dinding, bergambar masjid sederhana dan tulisan ayat. Barang siapa menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Ia mengulang membaca ayat itu berkali-kali, hingga dadanya terasa ringan. Di luar, langit tampak gelap. Awan hitam menggantung di atas desa. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun pisang di belakang pesantren berdesir keras. Zahra memandang keluar, lalu berkata lirih, "Ya Allah, lindungi semua orang di desa ini." Petir menyambar jauh di ufuk barat. Dari arah rumah Pak Lurah, langit tampak berwarna merah muda, lalu perlahan berubah gelap pekat. Zahra tidak tahu bahwa di balik tirai malam itu sudah ada bara kecil yang menyala di kabel listrik rumah besar itu. Bara yang tampak sepele, tapi kelak akan membakar seluruh rumah, menguji kesombongan manusia, dan menunjukkan siapa sebenarnya yang berhati mulia. Zahra hanya tahu satu hal malam itu, bahwa air matanya sudah cukup banyak ia tumpahkan. Dan mungkin Allah sedang menyiapkan alasan mengapa semua kesedihan itu harus terjadi. Angin malam berembus lembut, menyinggahi dedaunan mangga di halaman pesantren. Jam dinding di mushola menunjukkan pukul 2 dini hari. Semua santri sudah tertidur, hanya satu orang yang masih terjaga, Zahra. Ia duduk di atas sajadah, berwudu dengan air dingin dari kendi, lalu menengadahkan tangan tinggi-tinggi. Matanya sembab karena kurang tidur, tapi wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Zahra mengucap basmalah, lalu memulai salat tahajud 2 rakaat dengan khusyuk. Suara lembut bacaannya menggema di ruang kecil itu. Setiap ayat yang ia lantunkan terasa berat, tapi di balik berat itu ada rasa damai yang hangat di dada. Selesai salat, ia duduk diam lama sekali. Di hadapannya, kalender pesantren yang tergantung di dinding bergoyang pelan tertiup angin. Ia menatapnya sambil berbisik, "Ya Allah, aku cuma hamba kecil, aku nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi Engkau maha tahu isi hatiku. Aku nggak marah pada mereka yang menghina, aku cuma ingin mereka Engkau ampuni." Suaranya pelan, nyaris seperti desahan angin. Air mata menetes satu persatu di atas sajadah. "Kalau memang aku harus menanggung rasa sakit ini untuk menebus dosa-dosa masa laluku, aku ikhlas, ya Allah. Tapi kalau Engkau berkenan, tolong, jadikan air mata ini jadi doa untuk orang yang telah menyakitiku. Beri mereka petunjuk, beri mereka keselamatan, walau mereka belum meminta." Zahra berhenti sejenak. Hening. Hanya suara jangkrik dan detak jam yang menemani. Ia lalu membuka Al-Quran kecilnya, membaca pelan surah Ar-Rahman. "Fabiyyi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Setiap kali mengulang ayat itu, suaranya bergetar, seolah sedang berbicara langsung pada Tuhan. Di luar mushola, langit berawan tapi bintang-bintang masih tampak samar. Udara malam itu dingin, menusuk kulit, namun hati Zahra hangat. Ia menutup mushafnya dan kembali berdoa dengan suara parau. "Ya Allah, kalau Engkau kehendaki sesuatu untuk mereka, aku pasrah. Tapi jangan biarkan hati mereka terus keras. Bukakan jalan kebaikan, bahkan lewat musibah sekalipun." Di tempat lain, pada waktu yang sama, di rumah besar bercat putih milik Pak Lurah Suyono,
suasana sangat berbeda. Lampu taman masih menyala, tapi sebagian ruangan gelap. Di ruang tengah, Pak Lurah tertidur di sofa sambil menyalakan televisi. Rani, istrinya, tidur di kamar lantai atas, masih dengan makeup di wajahnya. Di dapur, kulkas berdengung halus, dan di pojok plafon, seekor tikus melintas di atas kabel listrik yang mulai mengelupas karena lembab. Di bawah kabel itu ada tumpukan kardus dan tirai panjang dari kain sutra. Bara kecil dari percikan kabel jatuh mengenai ujung tirai, menimbulkan asap tipis. Tapi tak ada yang sadar. Zahra yang jauh di pesantren tiba-tiba berhenti berdoa. Dadanya bergetar, seperti ada sesuatu yang menekan. Ia memejamkan mata, napasnya berat. Ya Allah, lindungi semua orang di kampung ini, bisiknya lirih, seolah firasatnya merambat menembus malam. Ia berdiri, menatap keluar jendela mushola. Angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa bau aneh seperti kabel terbakar dari arah barat, arah rumah Pak Lurah. Zahra tak tahu apa itu, tapi hatinya berdebar. Setelah tahajud, ia kembali ke kamarnya, menatap teman-temannya yang tertidur nyenyak. Semoga besok semua baik-baik saja, katanya pelan, lalu memejamkan mata. Menjelang subuh, dari arah rumah Pak Lurah, asap mulai terlihat keluar lewat celah atap. Tikus yang tadi berlari sudah kabur entah kemana. Api kecil menjalar pelan di dinding kayu. Belum ada yang sadar. Saat azan subuh berkumandang dari masjid desa, Zahra sudah duduk di barisan depan mushola. Wajahnya masih lelah tapi damai. Ia tidak tahu bahwa di detik yang sama, bara yang ia doakan agar membuka hati sudah mulai menjilat tirai ruang tengah rumah orang yang pernah menghina dirinya. Beberapa jam kemudian, ketika matahari mulai naik, suara teriakan memecah keheningan kampung. Api, api, rumah Pak Lurah kebakaran. Zahra yang baru saja menyapu halaman pesantren menoleh kaget. Jantungnya berdebar. Ia meletakkan sapu, lalu berlari keluar gerbang bersama beberapa santri lain. Dari kejauhan terlihat asap tebal hitam membumbung tinggi di langit. Orang-orang kampung berlari ke arah rumah besar itu, membawa ember, jerigen, dan selang seadanya. Suara panik dan tangisan bercampur jadi satu. Pak Lurah di dalam, teriak seseorang. Anaknya belum keluar, sahut yang lain. Zahra terpaku, tangannya gemetar. Ia melihat kobaran api dari jauh, tapi kakinya seperti ingin berlari. Firasatnya benar, doa di malam sunyi itu sedang dijawab oleh Allah, tapi dengan cara yang tak pernah ia duga. Di dalam dadanya, ia hanya sempat berkata dalam hati, "Ya Allah, tolong selamatkan mereka, walau mereka pernah menyakiti hamba-Mu ini." Dan dengan langkah yang cepat, Zahra mulai berlari menuju arah kobaran api. Asap hitam perlahan sirna dari langit desa itu, menyisakan bau arang dan kayu terbakar yang menusuk hidung. Rumah besar bercat putih yang dulu berdiri megah kini hanya tersisa puing dan arang hitam. Pagar besinya bengkok, gentingnya runtuh, dan kaca-kaca jendela pecah berhamburan di halaman. Pagi itu, warga masih berkumpul di sekitar lokasi. Ada yang membawa ember, ada yang membantu menyiram bara yang masih menyala kecil di sudut ruangan. Beberapa ibu-ibu menutup mulutnya, terkejut melihat sisa kehancuran rumah Pak Lurah yang dulu menjadi kebanggaan kampung. Di antara kerumunan itu, Zahra berdiri diam dengan wajah penuh duka. Bajunya kotor karena semalaman membantu memadamkan api. Rambut di bawah jilbabnya masih basah oleh keringat dan air sumur. Matanya menatap ke arah reruntuhan, di mana Rani duduk di tanah sambil menangis histeris, memeluk anak kecil mereka yang ketakutan. Wajahnya pucat, pipinya penuh jelaga. Sementara Pak Lurah berdiri tak jauh dari situ, diam membatu menatap puing-puing rumah yang habis dilalap api. Semalam adalah malam yang tak akan pernah dilupakan siapapun di desa itu. Api mulai membesar sekitar pukul 2 dini hari, menjalar cepat karena angin kencang. Ketika warga mulai berdatangan, suara teriakan Rani terdengar dari lantai atas.
Tak ada yang berani masuk karena kobaran api sudah menutup tangga. Semua orang panik. Tapi Zahra, tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah rumah itu. "Zahra, jangan!" teriak Husna yang mencoba menahannya. Tapi Zahra tak peduli. Ia hanya membawa seember air dan selembar kain basah untuk menutupi wajahnya. Ia berlari menembus asap. Di dalam, ia mendengar tangisan anak kecil dan suara wanita menjerit minta tolong. Dengan napas tersengal, ia menaiki tangga yang sudah setengah terbakar. Ia berhasil membuka pintu kamar, di mana Rani dan anaknya terjebak di pojok ruangan. "Mbak, tolong!" jerit Rani. Zahra berlari, menutupi anak itu dengan kain basah, lalu menggandeng Rani keluar. Mereka berlari menuruni tangga, melewati dinding yang mulai roboh. Begitu keluar dari rumah, warga langsung membantu memadamkan api dengan air seadanya. Beberapa menit kemudian, rumah itu ambruk sepenuhnya. Semua orang berteriak, tapi Zahra hanya duduk di tanah, memeluk anak kecil yang ia selamatkan. Kini, keheningan menggantikan kepanikan semalam. Zahra menatap Rani dan Pak Lurah dari jauh. Ada luka di hatinya, tapi tidak ada dendam. Ia hanya merasa iba. Rani mendekatinya pelan. Wajahnya masih berantakan, suaranya bergetar. "Zahra, maaf. Aku nggak tahu harus bilang apa." Zahra menatapnya dengan mata lembut. "Sudah, Bu. Nggak perlu minta maaf. Yang penting ibu dan anak ibu selamat." Rani menunduk, meneteskan air mata. Ia mencium tangan Zahra, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan dilakukan pada santri yang dulu ia hina. Pak Lurah datang tak lama kemudian. Ia berdiri di depan Zahra, tapi tak sanggup menatap mata gadis itu. "Zahra," suaranya berat, serak oleh tangis yang ditahan. "Terima kasih, kamu nyelamatin keluarga saya. Padahal saya..." Zahra hanya tersenyum tipis. "Saya nggak nyelamatin karena dendam, Pak. Saya cuma ingin bantu sesama manusia. Lagi pula, semua ini kehendak Allah." Pak Lurah menggigit bibirnya. Matanya mulai basah. Ia menunduk, lalu bersujud di tanah. Semua warga yang melihatnya terdiam. Lurah yang dulu sombong, kini menangis di hadapan santri yang pernah ia hina. "Zahra, maafkan saya. Saya salah besar." Zahra cepat-cepat menunduk, mengangkat tangannya. "Jangan begitu, Pak. Saya sudah maafin sejak lama. Allah yang atur semuanya." Suasana hening. Hanya terdengar suara anak kecil menangis di pelukan ibunya. Warga yang menyaksikan peristiwa itu menunduk haru. Tak ada satupun yang menyangka gadis sederhana seperti Zahra akan menjadi penyelamat keluarga yang dulu menertawakannya. Beberapa hari kemudian, berita tentang kejadian itu menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang yang dulu menolak membeli kalender pesantren datang ke pesantren Al-Hikmah, membawa bantuan dan uang sumbangan. "Buat bantu kamar yatim, ya, Nak Zahra," kata seorang ibu sambil menyerahkan amplop. Zahra hanya tersenyum dan berulang kali mengucap syukur. Namun setelah semua keramaian berlalu, ada masa hening yang panjang. Hari-hari terasa sepi di pesantren. Zahra sering duduk di halaman sore hari, menatap langit senja. Ia masih belum bisa sepenuhnya percaya bahwa semua itu benar-benar terjadi. Setiap kali ia melihat kalender pesantren yang masih tersisa di sudut kamarnya, hatinya bergetar. Kalender itu menjadi saksi perjuangannya, kesabarannya, dan keajaiban doa di malam sunyi. Di kejauhan, dari posko darurat di balai desa, Pak Lurah sering terlihat termenung. Ia kehilangan rumah, tapi yang paling membuatnya goyah bukan harta, melainkan rasa malu pada dirinya sendiri. Ia sadar, selama ini ia terlalu angkuh, dan hanya seorang santri yang ia hina yang menunjukkan arti kemanusiaan sebenarnya. Zahra sendiri tak pernah mengungkit peristiwa itu lagi. Ia tetap datang membantu keluarga Pak Lurah memberi makan dan mengantar pakaian layak. Tak ada kebencian di wajahnya, hanya ketulusan yang tenang. Setiap malam, sebelum tidur, Zahra selalu mengulang doa yang sama. "Ya Allah, jadikan kesabaran ini ladang pahala, dan biarlah segala yang hilang menjadi ganti yang lebih baik."
Untukku, untuk mereka, dan untuk semua yang kau kehendaki. Bulan menggantung di atas langit malam. Angin berembus pelan, membawa ketenangan yang baru. Zahra menatap langit dari jendela kamar kecilnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tanpa meneteskan air mata. Namun cerita ini belum berakhir. Karena beberapa hari lagi, sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi. Sesuatu yang membuat seluruh kampung datang berbondong-bondong ke pesantren, menyaksikan perubahan yang tak pernah mereka duga. 2 hari setelah kebakaran, suasana di desa mulai tenang. Warga sudah kembali ke rutinitas masing-masing. Meski bekas kejadian itu masih jadi topik hangat di warung kopi dan pasar. Di setiap sudut pembicaraan, nama Zahra disebut dengan kagum dan rasa syukur. Santri itu benar-benar luar biasa. Kalau bukan dia, istri sama anak Pak Lurah gak bakal selamat. Namun di balik semua pujian itu, Zahra justru memilih diam. Ia tak suka jadi sorotan. Setiap kali orang mencoba menanyakan keberaniannya, ia hanya menjawab, "Semua karena Allah." Saya cuma alat pagi itu. Zahra bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah subuh, ia membantu di dapur pesantren, mengupas bawang, dan menyiapkan sarapan untuk para santri. Tapi Husna, sahabatnya, memperhatikan sesuatu yang aneh. "Zahra, kamu pucat banget. Dari tadi batuk gak berhenti. Istirahat dulu ya." Zahra tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Hus. Cuman kecapean. Padahal semalam tubuhnya menggigil." Setelah kejadian kebakaran itu, ia sempat terpapar asap tebal dan tidak tidur sama sekali selama 2 malam. Tapi ia tak mau mengeluh. Dalam hatinya, Zahra hanya merasa malu kalau sampai sakit di tengah situasi pesantren yang sedang sibuk mengurus bantuan. Hari itu pesantren ramai. Banyak warga datang memberikan sumbangan untuk anak yatim dan korban kebakaran. Termasuk keluarga Pak Lurah yang kini menumpang sementara di balai desa. Menjelang siang, Kiai Mahrus memanggil Zahra ke serambi. "Zahra, kamu bagaimana kabarnya, Nak? Saya dengar kamu sempat nolong keluarga Pak Lurah waktu kebakaran." Zahra menunduk. "Iya, Yai. Tapi semua karena pertolongan Allah. Saya cuma kebetulan di sana." Kiai tersenyum lembut. "Masya Allah, semoga Allah balas dengan pahala besar. Tapi wajahmu pucat, Nak. Tidurlah dulu siang ini." Zahra mengangguk. Tapi setelah keluar dari serambi, ia malah menuju halaman. Di sana, ia melihat Pak Lurah dan Rani datang membawa beberapa karung bantuan dan alat bangunan. Warga yang melihat langsung berkerumun. Pak Lurah berdiri di depan semua orang dengan mata sembab. "Saya ingin minta maaf, terutama pada semua santri pesantren Al-Hikmah dan pada Zahra, gadis yang pernah saya hina." Suara desis kecil terdengar dari kerumunan. Warga saling pandang, terkejut. "Saya malu," lanjutnya lirih. "Dulu saya merasa hebat, tapi saat rumah saya terbakar, saya sadar nggak ada yang bisa disombongkan. Semua bisa hilang dalam sekejap." Zahra berdiri di pinggir, menunduk. Ia tak ingin terlihat, tapi Pak Lurah menatap langsung ke arahnya. "Zahra, kamu di sana ya?" Ia mengangguk pelan. Pak Lurah berjalan mendekat, lalu bersimpuh di depan semua orang. "Terima kasih. Kamu udah nyelamatin istri dan anak saya. Saya nggak tahu bagaimana membalasnya. Maafkan semua ucapan saya dulu." Zahra menatapnya dengan mata berkaca. "Pak, saya udah maafin sejak malam pertama saya diusir. Semua sudah berlalu. Yang penting sekarang Bapak dan keluarga sehat." Suara tangis pelan terdengar dari kerumunan. Rani menutup wajahnya dengan jilbab, menahan tangis yang tak terbendung. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi warga desa. Pesantren Al-Hikmah menjadi tempat semua orang belajar tentang arti rendah hati dan maaf yang tulus. Namun di balik kehangatan itu, tubuh Zahra mulai melemah. Malamnya, ketika semua orang sudah tidur, Husna mendapati Zahra duduk di kamar sambil memegangi dadanya. "Zahra, kamu kenapa?" "Nggak apa-apa, Hus. Cuman pusing sedikit," jawabnya dengan suara lemah. Husna panik.
Ia berlari memanggil pengurus pesantren. Beberapa menit kemudian, Zahra sudah terbaring di ranjang kecil, diselimuti kain tipis. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kiai Mahrus datang menengok. Ia duduk di samping ranjang dan mengelus kepala Zahra. "Nak, kamu ini kenapa nggak bilang kalau sakit?" Zahra tersenyum lemah. "Saya nggak mau nyusahin, Yai. Tadi cuma pusing." "Pusing apa? Ini sudah demam tinggi," jawab sang kiai khawatir. Malam itu Zahra dirawat seadanya di kamar kecil di samping mushola. Husna menemaninya dengan penuh cemas. Zahra sempat menggigil hebat, tapi tetap tersenyum di antara lelahnya. "Saya senang, Hus. Pak Lurah udah berubah. Berarti semua rasa sakit kemarin nggak sia-sia kan?" Husna menahan tangis. "Kamu ini masih sempat mikirin orang lain padahal kamu sakit." Zahra menatap langit-langit kamar. Suaranya pelan sekali, nyaris seperti berbisik. "Kalau aku besok nggak bangun, bilang ke Kiai. Aku titip kalender yang tersisa. Biar dibagikan ke siapa aja yang mau. Aku nggak mau kalender itu cuman jadi barang di gudang. Aku pengen terus bantu pesantren, walau aku udah nggak ada." Husna langsung menutup mulut Zahra dengan jari. Air matanya menetes. "Jangan ngomong gitu, Zah. Kamu bakal sembuh." Aku yakin. Zahra tersenyum lembut. "Amin." Subuh menjelang. Zahra tertidur tenang, tapi wajahnya masih pucat. Di luar, embun menetes dari ujung daun, dan sinar matahari pertama menyentuh atap pesantren. Hari baru dimulai, tapi entah kenapa, suasananya terasa sunyi. Sementara itu, di rumah darurat keluarga Pak Lurah, Rani tengah menatap foto keluarganya yang hangus setengah terbakar. Ia berbisik pada suaminya. "Mas, aku pengen ke pesantren. Aku mau jenguk Zahra." Pak Lurah mengangguk pelan. "Iya, besok kita ke sana. Aku nggak tenang sebelum lihat dia." Hari itu, semua orang di kampung mulai bicara. Bukan lagi tentang kebakaran, tapi tentang santri yang sabar, yang diam-diam menanggung sakit tanpa meminta apa-apa. Dan malam itu, di antara desah angin dan aroma kayu basah, doa Zahra kembali naik ke langit, menemui takdir yang perlahan mendekat. Takdir yang akan mengubah hidup seluruh orang di sekitarnya sekali lagi. Angin pagi berhembus lembut menyapu halaman pesantren. Burung-burung pipit bertengger di atap mushola, bersuara riang seolah membawa kabar baru. Tapi di kamar kecil samping dapur, suasana justru sunyi. Zahra masih terbaring di atas ranjang sederhana, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Sudah 3 hari ia terbaring sakit. Kadang demamnya naik, kadang turun. Tapi setiap kali Kiai Mahrus datang menjenguk, ia selalu tersenyum. "Saya nggak apa-apa ya, cuma kecapean." Namun semua orang tahu, Zahra tak sekuat kata-katanya. Tubuhnya terlalu lemah karena semalaman membantu warga waktu kebakaran, dan berhari-hari menahan rasa sakit tanpa istirahat. Husna setiap hari menunggunya dengan sabar. Ia menyiapkan air hangat, menyuapi bubur, dan membacakan doa pelan-pelan di samping tempat tidur Zahra. "Zah, kamu harus cepat sembuh. Banyak orang nunggu kamu di luar." Zahra membuka mata pelan, tersenyum kecil. "Nunggu saya? Buat apa, Hus?" "Buat ngucapin terima kasih. Semenjak kamu nolong keluarga Pak Lurah, banyak warga yang datang bantu pesantren. Bahkan Pak Lurah tiap hari ngirim makanan dan semen ke sini. Katanya buat bantu renovasi kamar yatim mata Zahra sedikit membesar." "Masya Allah, beneran, Hus?" Husna mengangguk. "Iya, Zah. Dan katanya beliau juga mau bangun ulang rumahnya, tapi nggak mau pakai uang sendiri." Zahra heran. "Loh, maksudnya?" "Katanya semua hasil pembangunan mau disumbangkan dulu buat pesantren. Rumahnya nanti dibangun terakhir, kalau pesantren ini udah selesai." Zahra menatap langit-langit kamar, matanya mulai berkaca. Ia berbisik lirih. "Ya Allah, Engkau benar-benar maha membolak-balikkan hati manusia." Beberapa jam kemudian, Kiai Mahrus datang membawa kabar lain. Suaranya lembut tapi penuh semangat. "Zahra, kamu istirahat ya. Tapi saya mau kasih tahu,
Hari ini balai desa ramai sekali. Warga sepakat mau kerja bakti membangun ulang rumah Pak Lurah. Tapi yang memimpin justru beliau sendiri, dan katanya mau jadikan itu proyek amal. Bahkan, sebagian hasil donasi kebakaran ia serahkan ke pesantren. Zahra terdiam lama. Bibirnya bergetar pelan. Yai, saya cuma santri kecil. Saya nggak pernah niat apa-apa selain bantu pesantren. Tapi kalau semua ini terjadi, berarti Allah benar-benar kasih hikmah di balik air mata itu. Kiai Mahrus tersenyum lembut. Nak, kadang satu doa di malam sunyi bisa mengubah hidup banyak orang. Kamu bukti nyatanya hari itu. Suasana di pesantren berubah jadi lebih hidup. Banyak warga datang bergotong royong. Ada yang membawa semen, ada yang menyumbang kayu. Bahkan anak-anak remaja ikut bantu membersihkan halaman belakang. Dari kejauhan, Zahra melihat semua itu dari jendela kamarnya. Ia duduk bersandar di bantal, menatap halaman penuh aktivitas. Matanya berkaca, tapi bibirnya tersenyum. Ia melihat Rani di antara warga, mengenakan kerudung sederhana, dan membawa termos air minum untuk para pekerja. Tak lagi dengan baju kimono mewahnya dulu, tapi dengan daster polos yang lusuh, wajahnya tampak tulus dan damai. Pak Lurah berdiri di bawah terik matahari, mengangkat ember semen dengan tangan sendiri. Setiap kali seseorang mencoba membantu, ia berkata, "Biar saya harus rasakan sendiri gimana capeknya orang-orang yang pernah saya remehkan." Warga yang melihatnya hanya bisa mengangguk haru. Tak ada yang menyangka, pria yang dulu terkenal sombong itu kini berubah menjadi orang yang paling rendah hati di desa. Sore harinya, ketika semua warga istirahat, Rani datang ke pesantren membawa 2 bungkus nasi untuk Zahra. Ia mengetuk pelan pintu kamar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Zahra menoleh. Rani masuk perlahan. Wajahnya masih menyisakan bekas luka kecil di pipi akibat kebakaran. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Zahra dengan mata berkaca. "Zahra, ini ada nasi sedikit. Aku masak sendiri. Aku tahu kamu belum sehat." Zahra tersenyum. "Terima kasih, Bu." "Ibu nggak perlu repot." "Bukan repot, Zahra. Aku malah senang bisa ngelakuin sesuatu buat kamu. Dulu aku cuma bisa nertawain. Sekarang aku malah nggak tahu harus gimana balas budi." Zahra menggenggam tangan Rani pelan. "Bu, semua udah berlalu. Kita sama-sama belajar dari kejadian itu. Saya pun banyak dosa, nggak pantas diangkat-angkat kayak gini." Rani meneteskan air mata. "Kamu bener-bener malaikat, Zahra. Aku nggak tahu gimana bisa punya hati sebersih ini." Zahra tersenyum lemah. "Bukan saya, Bu. Kalau Allah mau menolong, bisa lewat siapa aja. Kebetulan aja lewat saya." Rani memeluk Zahra erat. Air mata mereka menetes bersamaan. Di luar kamar, Husna yang mengintip dari balik pintu ikut menitikkan air mata. Menjelang maghrib, azan berkumandang. Zahra bangkit perlahan, mengambil air wudhu dengan tangan yang masih lemah. Tapi saat ia berdiri di atas sajadah, wajahnya terlihat damai. Dalam sujudnya, ia berdoa lama. "Ya Allah, terima kasih Engkau balas semua hinaan dengan kebaikan. Bukan buat aku, tapi buat mereka. Engkau benar-benar maha adil malamnya. Langit desa terlihat cerah sekali. Bulan-bulan sempurna menggantung di atas pesantren. Dari jauh, terlihat Pak Lurah menatap ke arah pesantren sambil membawa segenggam pasir di tangannya. Lalu berbisik lirih, 'Terima kasih, Nak Zahra. Gara-gara kamu, saya kenal lagi sama arti hidup.' Dan malam itu juga, Zahra tertidur dengan damai. Bukan karena sembuh sepenuhnya, tapi karena hatinya sudah benar-benar tenang. Ia tahu, Allah telah menjawab semua doanya. Bukan dengan keajaiban besar, tapi lewat perubahan hati manusia. Namun perjalanan belum berakhir. 3 hari kemudian, pesantren menerima surat tak terduga dari pemerintah kabupaten. Dan nama Zahra tertulis di dalamnya sebagai penyebab sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu sunyi, tapi udara terasa aneh. Angin berhembus kencang dari arah utara.
menggoyangkan dedaunan di halaman rumah besar Pak Lurah Suyono. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Di ruang tamu, televisi masih menyala menampilkan acara tengah malam. Lampunya berkelip sesekali. Tanda listrik di daerah itu sedang tidak stabil. Pak Lurah tertidur di kursi panjang dengan pakaian rumahan. Di lantai atas, Rani juga sudah terlelap bersama anak kecil mereka, Farel yang berumur 5 tahun. Sisa aroma dupa dari kamar mandi masih tercium samar. Di pojok dapur, sebuah kabel listrik yang sudah rapuh bergesekan perlahan dengan paku besi. Suara cek, cek, kecil terdengar, lalu muncul percikan api halus di ujungnya. Tak ada yang sadar. 5 menit kemudian, tirai sutra di dapur mulai hangus terbakar. Api menjalar cepat ke arah meja kayu, lalu menjilat lemari plastik dan kain pelapis kursi. Dalam sekejap, ruang belakang dipenuhi asap tebal. Farel terbangun karena batuk keras. Ibu, sesak. Rani terperanjat. Ia bangun dan mencium bau gosong. Ketika menoleh ke pintu, asap sudah masuk ke dalam kamar. Ia berteriak panik. Mas Suyono. Pak Lurah yang tertidur di bawah langsung terbangun, mendengar teriakan itu. Begitu membuka mata, ia melihat kobaran api sudah memanjat dinding dapur dan plafon kayu mulai runtuh. Rani, teriaknya, lalu berlari ke tangga. Tapi setengah tangga sudah dilahap api. Panasnya luar biasa, membuat kulit terasa seperti terbakar hanya karena mendekat. Mas, tolong, aku sama Farel di atas. Suara Rani lirih di antara batuk dan tangis. Pak Lurah berlari keluar rumah, menjerit memanggil tetangga. Tolong, rumah saya kebakaran. Orang-orang berdatangan. Suara ember, langkah kaki, dan jeritan bercampur jadi satu. Tapi tak ada yang berani masuk. Api terlalu besar, asap terlalu pekat. Masih ada orang di dalam, teriak salah satu warga. Zahra, yang malam itu baru saja selesai membaca Al-Quran di pesantren, mendengar suara ribut dari kejauhan. Ia menoleh keluar jendela kamar dan melihat cahaya merah membara di langit barat. Dadanya berdegup keras. Itu arah rumah Pak Lurah, gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari keluar kamar. Husna yang sedang mengantuk menjerit. Zahra, mau kemana kamu? Tolong bangunin warga, Hus. Rumah Pak Lurah kebakaran. Zahra berlari melintasi jalan desa yang gelap. Jilbabnya tertiup angin, kakinya menjejak tanah tanpa alas. Napasnya terengah, tapi matanya fokus pada kobaran api yang semakin membesar. Ketika tiba di lokasi, warga sudah berusaha memadamkan api dengan air dari sumur. Pak Lurah berdiri di halaman, wajahnya hitam karena asap, berteriak histeris. Istriku sama anakku masih di dalam. Tolong siapapun, tolong mereka. Zahra menatap rumah itu. Api sudah melahap sebagian besar lantai bawah. Asap tebal keluar dari jendela. Ia tahu risiko itu besar, tapi hatinya berbisik. Aku gak bisa diam. Jangan Zahra, bahaya, teriak seseorang. Tapi ia tak mendengarkan. Ia menutup kepalanya dengan kain basah yang diambil dari ember, lalu berlari masuk melalui pintu samping yang sebagian roboh. Begitu masuk, udara panas langsung menyerang. Nafasnya terasa seperti disedot keluar paru-paru. Ia batuk keras, matanya perih. Tapi di antara pekatnya asap, ia mendengar suara kecil, "Tolong, Mbak." Zahra berlari ke arah tangga. Api sudah membakar sebagian anak tangga, tapi ia tetap memanjat. Tangannya terbakar panas, kakinya tergores paku, tapi ia tak berhenti. Bu Rani, Farel, di mana kalian? Zahra, di sini, jawab suara Rani lirih dari ujung koridor. Zahra menemukan mereka di pojok kamar. Farel terbaring di lantai. Rani berusaha menutupi tubuh anaknya dengan selimut. Api sudah hampir mencapai lemari di samping mereka. Tanpa banyak bicara, Zahra menyelimuti tubuh mereka berdua dengan kain basah yang ia bawa, lalu menggandeng tangan Rani. Pegangan kuat-kuat, Bu. Ikut saya. Mereka berlari di antara kobaran api. Rani menjerit ketika bara api menyambar ujung bajunya.
tapi Zahra cepat menepuknya dengan tangan. Tangannya melepuh, tapi ia terus menarik mereka. Begitu sampai di tangga, Zahra menuruni anak tangga satu persatu dengan hati-hati. Di bawah, warga menyoraki mereka, berusaha membantu dengan selang air. "Cepat Zahra, lompat!" Zahra menutup kepala Farel dengan kain, lalu melompat dari 3 anak tangga terakhir. Mereka jatuh di tanah, tapi berhasil keluar. Semua warga langsung menyambut. Rani memeluk anaknya erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Pak Lurah berlari menghampiri mereka, menubruk Zahra yang masih terbaring di tanah. "Zahra, ya Allah, kamu gila. Kenapa kamu masuk ke dalam?" Zahra membuka mata pelan, napasnya tersengal. "Mereka, selamatkan Pak." Iya, kamu nyelamatin mereka." "Ya Allah, kamu nyelamatin keluargaku." Pak Lurah memeluk Zahra erat. Air matanya jatuh di pipi gadis itu. Rani ikut berlutut di samping mereka, menggenggam tangan Zahra yang hangus di ujung jari. "Zahra, maafin aku ya." Zahra tersenyum lemah. "Udah, gak apa-apa Bu. Allah yang nyelamatin, bukan saya." Suara siren pemadam kebakaran akhirnya terdengar dari kejauhan. Tapi rumah besar itu sudah tak tersisa. Hanya dinding hitam dan bau arang yang tersisa di udara. Zahra dilarikan ke posko kesehatan desa. Tangannya dibalut perban, wajahnya hitam karena jelaga, tapi bibirnya masih tersenyum. "Saya nggak nyesel," katanya lirih pada Husna yang duduk di sampingnya. "Dulu saya diusir dari rumah itu, tapi malam ini Allah kasih kesempatan saya masuk lagi. Bukan buat minta belas kasihan, tapi buat nolong orang yang pernah nyakitin saya. Itu cara Allah ngajarin saya makna ikhlas yang sebenarnya." Husna menangis, menggenggam tangan sahabatnya erat. Di luar, azan subuh mulai berkumandang. Udara dingin membawa aroma abu dan tanah basah. Zahra menatap langit yang mulai terang. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya mungkin tak akan sama lagi. Tapi kali ini, bukan karena hinaan, melainkan karena ia telah menukar rasa sakitnya dengan keberanian yang tak semua orang punya. Dan sejak hari itu, orang-orang di desa tak lagi memanggilnya Zahra si santri miskin. Mereka menyebutnya dengan penuh hormat. Zahra, si penolong dalam api. Fajar mulai merekah di ufuk timur, menyingkap langit merah muda yang lembut di atas desa. Udara masih dingin, namun di halaman balai desa, suasananya terasa hangat oleh kerumunan warga. Hari itu, setelah semalam penuh kejadian yang mengguncang hati, semua orang datang untuk satu hal, menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Di depan balai desa, berdiri Pak Lurah Suyono. Wajahnya tampak jauh berbeda dari biasanya. Tidak lagi angkuh, tidak lagi tegak dengan dada membusung. Pagi itu ia menunduk, memakai baju koko putih sederhana dan sarung. Di sampingnya ada Rani, istrinya, masih dengan wajah sayu, dan si kecil Farel yang memegang erat tangan ibunya. Warga berbisik pelan. "Lurah Suyono mau ngomong apa ya?" Katanya mau minta maaf di depan semua orang. Masya Allah, semoga beneran tobat. Di barisan depan, tampak Kiai Mahrus duduk di kursi kayu kecil, ditemani beberapa ustaz pesantren. Dan di ujung kerumunan, dengan wajah masih pucat tapi tenang, Zahra datang dipapah oleh Husna. Luka di tangannya sudah diperban, tapi hatinya tetap lembut seperti sedia kala. Ketika melihat Zahra datang, Pak Lurah menatapnya lama sekali. Matanya langsung berkaca. Ia memejam sebentar, menarik napas panjang, lalu mulai bicara dengan suara bergetar. "Bapak, Ibu, semua warga, saya, Suyono. Lurah kalian yang selama ini kalian hormati, ingin berkata sesuatu." Hening. Angin berhenti. Semua pandangan tertuju padanya. "Saya sudah terlalu sombong," ucapnya lirih. "Saya pikir jadi lurah berarti saya lebih tinggi dari orang lain. Saya merasa punya segalanya, harta, jabatan, rumah besar. Tapi ternyata dalam sekejap semuanya bisa hilang. Dan orang yang saya hina, yang saya usir, justru orang yang nyelamatin nyawa keluarga saya." Suaranya pecah di tengah kalimat.
Rani di sampingnya menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Saya dulu ngusir dia dari rumah saya. Saya hina dia di depan istri saya. Saya panggil dia pengemis. Tapi waktu api membakar rumah saya, nggak ada siapapun yang berani masuk kecuali dia. Dia, Zahra, santri yang saya remehkan. Pak Lurah berbalik ke arah Zahra. Langkahnya pelan, tapi matanya penuh air. Ia berjalan mendekat, lalu bersimpuh di depan gadis itu. Zahra, saya nggak pantas berdiri di depan kamu. Saya minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Tolong maafin saya. Warga tertegun. Tak ada suara selain isak tangis kecil dari beberapa ibu di antara mereka. Husna yang berdiri di samping Zahra ikut meneteskan air mata. Zahra menatap lurah itu dengan mata yang tenang. Ia menggeleng pelan dan berucap lembut. Pak, saya ini cuma santri biasa. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau Bapak minta maaf, saya maafin. Dari pertama kali Bapak marah pun, saya udah maafin. Pak Lurah menunduk makin dalam. Air matanya menetes ke tanah. Saya malu, Zahra. Saya yang seharusnya ngajarin warga untuk berbuat baik, malah jadi contoh buruk. Kiai Mahrus berdiri dan berjalan pelan ke arah mereka. Suaranya tenang tapi dalam, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Pak Suyono, jangan biarkan penyesalan ini berhenti di kata maaf. Jadikan ini awal untuk memperbaiki diri. Allah Maha Pengampun dan Dia mencintai orang yang kembali padanya dengan tulus. Pak Lurah mengangguk dengan wajah penuh air mata. Ya, Yai, saya berjanji. Mulai hari ini saya bukan lagi lurah yang sombong. Saya mau belajar dari Zahra dan para santri tentang ikhlas dan sabar. Warga bertepuk tangan pelan, tapi suasana tetap haru. Rani menghampiri Zahra dan memeluknya erat. Maafkan aku juga, Zahra. Aku ikut hina kamu waktu itu. Aku malu sama diriku sendiri, Zahra, membalas pelukan itu dengan lembut. Bu, gak usah diingat lagi. Semua sudah Allah balik jadi kebaikan. Lihat, sekarang kita malah bisa saling peluk, bukan saling benci. Rani menangis makin keras. Kamu terlalu baik, Zahra. Terlalu baik. Kiai Mahrus menatap semua orang. Lihatlah, warga sekalian. Beginilah Allah membalikkan keadaan. Orang yang dulu dihinakan, hari ini dimuliakan. Dan orang yang dulu sombong, hari ini ditundukkan untuk kembali pada kebenaran. Satu persatu warga menunduk, malu dan tersentuh. Beberapa bahkan berjalan ke arah Zahra untuk menyalami dan meminta maaf karena pernah menolak kalender pesantrennya. Maaf ya, nak. Dulu saya kira kalendermu cuma barang murahan. Ternyata niatmu mulia sekali. Zahra tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita semua sama-sama bantu pesantren. Hari itu berubah menjadi hari tobat bagi seluruh desa. Orang-orang mulai menyadari bahwa harga diri bukan dari jabatan atau kekayaan, tapi dari seberapa besar hati seseorang mau memaafkan dan berbuat baik. Menjelang siang, setelah acara berakhir, Pak Lurah datang ke pesantren bersama beberapa warga. Ia menyerahkan satu karung besar berisi uang dan bahan bangunan. Yai, ini hasil sumbangan dari warga dan sedikit dari saya. Tolong gunakan untuk renovasi kamar yatim. Kiai Mahrus menerima dengan senyum haru. Masya Allah, semoga Allah lipat gandakan kebaikan Bapak dan semua warga. Zahra berdiri di samping Kiai, menunduk dengan mata berkaca. Dalam hatinya, ia berucap, Ya Allah, inilah jawaban dari semua air mata yang pernah aku jatuhkan. Engkau gak pernah biarkan sabar sia-sia. Sore itu, Zahra kembali duduk di halaman pesantren sambil menatap kalender yang tergantung di dinding. Ia mengelus permukaannya dengan lembut, lalu tersenyum kecil. Dulu aku datang dengan kalender ini dan diusir, gumamnya pelan. Sekarang, karena kalender ini, satu kampung berubah. Dan ketika matahari terbenam, dari kejauhan terdengar suara azan maghrib yang merdu. Zahra menatap langit yang perlahan memerah, lalu menutup matanya. Air mata menetes,
Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang suci, kebahagiaan melihat doa menjadi nyata. Namun kisah Zahra belum selesai, karena setelah penyesalan itu akan datang balasan dari langit. Bukan dalam bentuk musibah, tapi rezeki besar yang akan membuat seluruh desa kembali gempar. 3 hari setelah kejadian itu, suasana di pesantren Al-Hikmah terasa berbeda. Biasanya hanya terdengar suara santri mengaji dan ayam berkokok di pagi hari. Kini halaman penuh dengan mobil bak terbuka, dan warga yang datang silih berganti membawa bantuan. Ada yang membawa semen, ada yang membawa kayu. Ada pula yang datang hanya untuk sekadar menyalami Zahra dan berterima kasih. Namun hari itu bukan hari biasa. Dari pagi buta, Kiai Mahrus sudah menerima kabar bahwa pihak pemerintah kabupaten akan datang berkunjung langsung ke pesantren. Mereka ingin melihat sendiri sosok santri yang berani menolong di tengah kobaran api, yang kisahnya sudah tersebar ke berbagai media lokal. Zahra yang mendengar kabar itu hanya bisa menunduk. Yai, saya takut saya nggak pantas dipuji. Kiai Mahrus tersenyum. Nak Zahra, engkau tidak dipuji, engkau jadi pelajaran. Allah menjadikanmu cermin agar orang lain melihat pantulan kebaikan di dalam dirimu. Zahra diam. Kata-kata itu menusuk hatinya lembut. Ia hanya mengangguk pelan sambil menggenggam tasbih kecil di tangan. Sekitar pukul 9 pagi, 3 mobil datang berhenti di depan pesantren. Dari dalam turun beberapa pejabat kabupaten, didampingi camat dan beberapa tokoh desa, termasuk Pak Lurah Suyono, yang kini terlihat lebih sederhana. Tanpa mobil mewah, hanya mengenakan peci hitam dan batik lusuh. Warga berkerumun. Semua mata tertuju pada rombongan itu. Kiai Mahrus menyambut mereka di serambi pesantren. Selamat datang, Pak. Silakan duduk. Mohon maaf kalau jamuannya sederhana pejabat utama. Seorang pria berjas abu-abu dengan wajah teduh, menyalami Kiai dengan hormat. Kami yang berterima kasih, Yai. Kisah pesantren ini menyebar sampai ke telinga kami. Banyak orang tersentuh dengan keberanian santri bernama Zahra Kiai Mahrus, menoleh ke arah Zahra yang duduk di belakang para santri. Nak Zahra, kemari. Zahra menunduk dalam-dalam lalu berjalan perlahan. Wajahnya pucat tapi tenang. Tangannya masih terbalut perban. Pejabat itu berdiri. Jadi ini Zahra? Iya Pak, jawab Kiai. Dia yang menyelamatkan istri dan anak Pak Lurah waktu kebakaran. Padahal sebelumnya dia sempat diusir dari rumah yang sama. Orang-orang terdiam. Beberapa pejabat menunduk haru. Pejabat utama itu melangkah mendekat dan menatap Zahra dalam-dalam. Nak Zahra, terima kasih. Karena keberanian dan keikhlasanmu, banyak orang belajar tentang arti kemanusiaan. Kami datang bukan untuk memberi penghargaan duniawi, tapi untuk menyampaikan bahwa perbuatanmu mengubah banyak hal. Zahra menunduk lebih dalam. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Pak. Saya nggak mau diingat karena keberanian, tapi karena doa yang Allah kabulkan. Senyum kecil muncul di wajah pejabat itu. Ia menepuk pundak Zahra lembut. Justru karena itu kamu layak jadi contoh. Pemerintah memutuskan akan membantu pesantren ini secara penuh. Kami akan jadikan Al-Hikmah sebagai pusat pembinaan yatim dan santri daerah. Semua kebutuhan renovasi dan pendidikan akan kami tanggung sorak. Dan takbir spontan terdengar dari warga dan santri. Allahu Akbar. Kiai Mahrus berdiri dengan mata berkaca. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Ini semua berkat doa anak-anak pesantren pejabat itu melanjutkan. Dan untuk Nak Zahra, kami juga sudah berkonsultasi dengan universitas negeri di kota. Mereka menawarkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikanmu. Kamu akan jadi santri pertama dari pesantren ini yang kuliah dengan biaya pemerintah. Zahra menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Saya nggak pantas, Pak. Banyak teman saya yang lebih pintar. Yang kami cari bukan kepintaran, Nak. Jawab pejabat itu lembut. Tapi hati yang bersih. Suasana berubah haru. Husna memeluk Zahra dari samping, menangis tanpa suara.
Rani dan Pak Lurah berdiri tak jauh, ikut menitikkan air mata. Pak Lurah maju, bersalaman dengan pejabat itu. "Terima kasih sudah datang, Pak. Semua ini terjadi karena Allah lewat Zahra. Anak itu bukan cuma nyelamatin keluarga saya, tapi juga nyelamatin hati saya dari kesombongan." Zahra menatap lurah itu, lalu menunduk pelan. "Saya senang lihat Bapak berubah. Itu lebih berharga dari apapun acara berlanjut dengan doa bersama." Semua warga menengadahkan tangan. Suara Kiai Mahrus bergetar ketika memimpin doa. "Ya Allah, terima kasih. Kau bukakan hati orang-orang yang dulu tertutup oleh sombong dan gelap. Terima kasih, Kau muliakan hamba yang kecil lewat kesabarannya. Jadikan tempat ini saksi bahwa kebaikan tak akan pernah kalah dari hinaan." Tangis pecah di antara jamaah. Tak ada satupun yang tak tersentuh oleh kalimat itu. Siang harinya, setelah rombongan pejabat pergi, pesantren berubah jadi lautan pelukan. Para santri memeluk Zahra satu persatu. "Kamu pahlawan kami, Zahra. Karena kamu, pesantren ini jadi besar." Zahra hanya tertawa kecil. "Bukan karena aku, karena doa kalian semua menjelang sore." Zahra duduk sendirian di teras mushola, memandangi langit yang mulai jingga. Ia memegang kalender pesantren yang tersisa, satu-satunya yang belum sempat ia jual. Ia menatap gambar masjid kecil di kalender itu, lalu tersenyum. "Ya Allah, ternyata dari selembar kalender kecil, Engkau bukakan pintu sebesar ini. Aku malu kalau harus berhenti." Bersyukur Husna datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Zahra, tersenyum lembut. "Lihat Zah, semua orang bahagia karena kamu." Zahra menggeleng pelan. "Karena Allah, Hus. Aku cuma disuruh jadi jalan, dan kamu jalan yang paling indah," balas Husna sambil menatap langit. Angin sore meniup jilbab mereka pelan, membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak mengaji dari jauh. Namun di tengah ketenangan itu, datang seseorang dari arah gerbang. Seorang kurir membawa surat berstempel resmi. Kiai Mahrus yang menerimanya membaca sebentar, lalu tersenyum ke arah Zahra. "Nak Zahra, surat dari kabupaten. Mereka mau kamu hadir minggu depan ke acara peresmian bantuan. Dan kamu yang diminta memberikan sambutan." Zahra terkejut. "Saya? Tapi Yai..." Kiai mengangguk pelan. "Iya, kamu. Karena ternyata di mata banyak orang, kamu bukan cuma santri, tapi cahaya yang menyinari desa ini." Zahra menunduk, air matanya jatuh lagi. Bukan karena takut, bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya mengerti. Doa di malam sunyi itu benar-benar menembus langit. Dan malam itu, di bawah sinar bulan, suara lembut dari pengeras suara mushola terdengar lagi. Jangan pernah meremehkan amal kecil, karena bisa jadi dari hal kecil itulah Allah ubah seluruh takdir hidupmu. Hari itu datang juga. Langit desa Al-Hikmah begitu cerah, seolah ikut menyambut pagi penuh makna itu. Sejak subuh, warga sudah sibuk menata halaman pesantren. Spanduk besar dipasang di depan gerbang bertuliskan, "Peresmian Program Bantuan Sosial dan Pendidikan Kabupaten, bersama santri inspiratif Siti Zahra." Anak-anak yatim yang dulu menempati kamar bocor, kini mengenakan baju baru sumbangan warga. Para ibu menyiapkan nasi tumpeng, sementara para bapak menata kursi di bawah tenda. Suasana riuh, tapi penuh kebahagiaan. Di dalam kamar kecilnya, Zahra duduk di depan cermin. Jilbab putih yang baru diberikan Husna sudah terpasang rapi di kepalanya. Tapi wajahnya tampak gugup. "Hus, aku takut ngomong di depan orang banyak," katanya lirih. Husna tersenyum sambil merapikan pin di sisi jilbabnya. "Kamu bukan mau pidato, Zah. Kamu cuma mau cerita tentang kebaikan. Ngomong dari hati aja, kayak kamu biasa ngaji." Zahra menarik napas panjang. Di dadanya ada debar aneh, bukan karena takut salah bicara, tapi karena ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah sejauh ini. Menjelang pukul 9, suara musik rebana mengiringi kedatangan rombongan pejabat kabupaten, camat, dan tokoh agama.
Mereka disambut dengan taburan bunga oleh para santri kecil. Di barisan depan duduk Kyai Mahrus, Pak Lurah Suyono dan Rani, serta beberapa warga yang dulu menolak kalender Zahra. Semua menunggu momen utama, sambutan dari Zahra. Ketika namanya dipanggil oleh pembawa acara, Zahra menunduk, menggenggam ujung jilbabnya erat-erat, lalu berjalan ke atas panggung sederhana yang dihiasi bunga kertas warna biru muda. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah disertai tatapan penuh kagum dari semua yang hadir. Ia berdiri di depan mikrofon. Suaranya kecil, gemetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ratusan suara serempak. Zahra tersenyum tipis, lalu mulai berbicara, perlahan, dengan suara bergetar tapi penuh ketulusan. Saya dulu cuma santri kecil yang ingin bantu pesantren. Saya pikir kalau saya jual kalender dan hasilnya bisa buat kamar anak yatim, itu sudah cukup. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Rencana yang lebih besar dari niat kecil saya. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di depannya. Dulu saya diusir dari rumah orang karena dianggap pengemis. Saya pulang nangis, tapi malamnya saya berdoa. Bukan minta dibela, tapi minta supaya Allah lembutkan hati mereka. Dan 7 hari kemudian, doa itu dijawab. Dengan api, dengan ujian, tapi juga dengan keajaiban. Suasana menjadi hening. Angin berembus pelan, membawa suara burung dan aroma tanah basah. Semua orang menatap Zahra tanpa berkedip. Saya cuma ingin bilang, lanjut Zahra, bahwa tidak ada air mata yang sia-sia kalau kita sabar. Tidak ada hinaan yang abadi kalau kita ikhlas. Kadang Allah biarkan kita jatuh bukan karena Dia benci, tapi karena Dia mau kita belajar berdiri dengan lebih kuat. Rani sudah menangis terseduh di kursinya. Pak Lurah menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Bahkan beberapa pejabat yang hadir ikut menyeka mata. Zahra menatap anak-anak yatim di barisan depan. Kalender yang saya jual dulu mungkin kelihatannya sepele, tapi dari situ Allah kirim banyak kebaikan. Jadi, buat adik-adik semua, jangan pernah malu berbuat baik walau kecil. Karena bisa jadi dari kebaikan kecil itu Allah ubah hidup kalian dan banyak orang di sekitarmu. Tepuk tangan pecah. Suara gemuruh itu membuat Zahra kaget, tapi juga terharu. Ia menunduk, meneteskan air mata. Kyai Mahrus berdiri dari kursinya. Wajahnya penuh kebanggaan. Ia berjalan ke atas panggung, memeluk Zahra di depan semua orang. Anakku, ucapnya lirih di telinga Zahra. Kamu bukan cuma menolong orang lain, tapi menolong hati kita semua. Zahra menangis di pelukan Kyai. Di bawah panggung, Husna menatap mereka dengan mata berkaca, lalu ikut menunduk sambil berzikir pelan. Setelah pelukan itu, Pak Lurah berdiri dari tempat duduknya. Ia berjalan ke depan, diikuti Rani dan anak kecilnya. Ia mengambil mikrofon, lalu berbicara dengan suara serak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya cuma ingin bilang satu hal. Kalau kalian ingin tahu bagaimana rasanya melihat malaikat di bumi, lihatlah Zahra. Anak ini nyelamatin keluarga saya, tapi lebih dari itu, dia nyelamatin harga diri saya. Rani tak sanggup menahan tangis lagi. Ia memeluk Zahra erat di depan semua orang. Zahra, kamu seperti adik buat aku. Terima kasih. Terima kasih sudah ajarkan aku arti rendah hati. Zahra memeluknya balik. Tangannya gemetar, tapi senyumnya tulus. Bu, sekarang kita sama-sama belajar. Saya pun banyak belajar dari kejadian ini. Warga bertepuk tangan lagi, kali ini dengan air mata. Suara amin terdengar dari berbagai sudut. Suasana yang tadinya penuh formalitas kini berubah jadi lautan pelukan dan doa. Setelah acara selesai, Zahra duduk di bawah pohon besar di halaman pesantren. Angin sore menari di antara daun, membawa aroma bunga melati dari taman. Di tangannya, ia menggenggam kalender yang dulu tak laku dijual. Kini kalender itu telah menjadi simbol perubahan satu desa. Ia menatap langit senja yang berwarna jingga
dan berbisik pelan, "Ya Allah, aku sudah lihat keajaiban-Mu. Aku nggak minta lagi apa-apa, selain Engkau jaga hati ini agar tetap ikhlas." Dari kejauhan, anak-anak yatim berlari sambil tertawa. Husna datang menghampiri Zahra dengan 2 gelas teh hangat. "Zah, lihat deh, seluruh desa sekarang berubah. Bahkan Pak Lurah tiap maghrib ikut ngaji di mushola." Zahra tersenyum lembut. "Itu semua karena Allah, Hus. Aku cuma jadi perantara." Husna menatapnya kagum. "Tapi tetap aja, kamu istimewa. Orang yang dihina, tapi malah jadi alasan semua orang belajar bersyukur." Zahra menatap langit. Angin sore berhembus lembut, membawa suara adzan dari masjid ujung jalan. "Bukan aku yang istimewa, Hus," ucap Zahra pelan. "Tapi Allah yang luar biasa, karena bisa ubah hinaan jadi hikmah." Dan sore itu, di bawah cahaya senja, 2 sahabat itu berpelukan erat. Tidak ada kebencian, tidak ada kesedihan, hanya kedamaian yang sulit dijelaskan. Namun cerita belum selesai. Malam nanti, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang membuat Zahra kembali menangis. Bukan karena luka, tapi karena sebuah rahasia besar dari Kiai Mahrus yang selama ini disembunyikan darinya. Malam turun perlahan di pesantren Al-Hikmah. Setelah acara besar siang tadi, suasana kini kembali tenang. Lampu-lampu mushola berpendar lembut, memantulkan cahaya ke pepohonan di halaman. Para santri sudah tertidur, tapi di kamar kecil dekat serambi, Zahra masih terjaga. Ia duduk di lantai, di hadapannya ada kalender yang dulu ia bawa keliling kampung. Kalender itu sudah agak lusuh di tepinya, tapi gambar masjid dan tulisan pesantren Al-Hikmah bersama doa "Kita bangun kebaikan" masih jelas terbaca. Zahra mengelus lembaran itu perlahan, seolah menyentuh kenangan. "Dulu semua dimulai dari sini," gumamnya. "Kalender kecil yang gak laku, tapi ternyata bisa jadi jalan untuk semua ini." Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. "Zahra, boleh Kiai masuk?" Zahra segera berdiri dan membuka pintu. "Silakan Yai." Kiai Mahrus melangkah masuk perlahan. Wajahnya tampak letih tapi teduh. Matanya penuh kasih seperti seorang ayah. Ia duduk di lantai dan Zahra ikut duduk di sampingnya. "Kamu belum tidur, Nak?" Zahra tersenyum kecil. "Belum, Yai. Lagi lihat kalender." Rasanya gak percaya aja, dari benda sederhana ini Allah ubah semuanya. Kiai tersenyum, tapi kali ini senyum itu menyimpan sesuatu. Ada cahaya lembut sekaligus getir di matanya. "Zahra," katanya perlahan, "ada sesuatu yang selama ini Yai simpan, dan mungkin ini waktunya kamu tahu." Zahra menatapnya heran. "Apa itu Yai?" Kiai menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas berisi catatan dan foto lama. Salah satunya adalah foto seorang pria muda dengan wajah teduh dan senyum yang sangat mirip dengan Zahra. Zahra terpaku. "Itu siapa, Yai?" "Itu ayahmu, Nak," jawab Kiai lirih. Zahra tertegun, napasnya tercekat. "Ayah saya? Tapi saya pikir beliau sudah lama meninggal di perantauan." Kiai menatapnya dalam. "Benar, beliau wafat waktu kamu masih kecil. Tapi kamu tahu, semua kalender yang kamu jual, itu ide terakhir dari ayahmu sebelum pergi." Zahra menatap Kiai tak percaya. Air matanya mulai jatuh tanpa sadar. Kiai melanjutkan, suaranya lembut tapi bergetar. "Waktu dulu pesantren ini hampir runtuh karena kekurangan dana, ayahmu datang dan bilang, 'Yai, kalau kita nggak punya apa-apa, cukup jual niat baik lewat kalender. Biar orang yang lihat tanggal ingat bahwa setiap hari ada kesempatan berbuat baik.' Tapi belum sempat menjalankan idenya, beliau kecelakaan dalam perjalanan dakwah. Setelah itu, ide itu Yai teruskan. Dan tahun ini, kamu yang jadi pelaksana pertamanya." Zahra menutup mulutnya. Air matanya menetes deras. Tangannya menggenggam erat kalender yang ada di depannya. "Jadi, ayah saya yang buat semua ini?" "Iya, Nak. Kamu tanpa sadar melanjutkan amanahnya."
Dan karena keikhlasanmu, Allah sempurnakan niat beliau lewat tanganmu. Zahra menangis makin kencang. Suaranya lirih, tapi penuh getar syukur. Ya Allah, pantas saja setiap kali saya jual kalender ini, hati saya tenang. Ternyata saya lagi nyambung niat. Ayah Kiai Mahrus menatap gadis itu penuh haru. Ia mengusap kepala Zahra lembut. Ayahmu pasti bangga di sana, nak. Karena anaknya bukan cuma meneruskan amal, tapi juga menghidupkan kebaikan yang dulu sempat padam. Zahra tak sanggup menjawab. Ia hanya menangis, memeluk kalender itu seperti memeluk kenangan yang selama ini hilang. Di dadanya, rasa sedih bercampur bahagia. Yai, ucapnya di sela Isa. Terima kasih udah jaga amanah ayah. Kalau bukan karena Yai, saya nggak akan tahu. Kiai tersenyum lembut. Bukan Yai, nak. Semua ini karena Allah. Kamu hanya perlu terus menjaga niat itu. Jangan pernah jual apapun karena ingin dihargai manusia. Jual karena ingin Allah tersenyum. Malam makin larut. Angin berembus pelan dari jendela, membawa suara daun pisang berdesir di halaman. Zahra memandang keluar, menatap bintang yang bertaburan. Yai, katanya pelan. Saya ingin terus jual kalender pesantren setiap tahun. Tapi bukan buat cari uang, buat cari pahala. Kiai mengangguk, matanya berkaca. Itu niat yang paling indah yang pernah Yai dengar malam ini. Beberapa detik keduanya diam, hanya menatap kalender yang kini tampak bersinar di bawah cahaya lampu redup. Lalu Zahra bertanya dengan suara kecil, Yai, boleh saya tahu kenapa Yai nggak pernah bilang dari dulu? Kiai tersenyum samar. Karena Yai pengen kamu belajar arti ikhlas tanpa beban warisan siapapun. Supaya setiap langkahmu benar-benar karena Allah, bukan karena nama ayahmu. Dan lihatlah, sekarang kamu buktikan sendiri. Kamu melanjutkan perjuangannya tanpa harus tahu dulu siapa yang memulai. Zahra menangis lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang dalam. Ia merasa dadanya lega, seolah beban hidupnya terangkat. Ia menatap Kiai, lalu berkata lirih, Yai, boleh saya bawa kalender ini ke makam ayah nanti? Kiai tersenyum. Tentu boleh. Dan jangan lupa satu hal, nak. Apa itu, Yai? Kalender boleh habis waktunya setiap tahun, tapi amal dari niat baik gak pernah habis di sisi Allah. Keduanya terdiam. Suara angin malam makin lembut. Zahra menatap kalender di pangkuannya sambil tersenyum di antara air mata. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Allah. Semua ini bukan kebetulan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Zahra menangis bukan karena rasa sakit atau perjuangan, tapi karena ia akhirnya tahu, dari kalender kecil yang dulu membuatnya diusir dan dipermalukan, ternyata tersimpan kisah cinta seorang ayah untuk pesantren, dan cinta seorang anak yang meneruskan doa tanpa sadar. Kertas yang dulu dianggap tak berharga, kini menjadi saksi bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi berkah yang abadi. Namun kisah Zahra belum benar-benar usai. Pagi berikutnya, seseorang datang membawa kabar baru. Kabar yang membuat satu desa kembali gempar, dan mengubah nasib pesantren Al-Hikmah selamanya. Fajar merekah lembut di ufuk timur. Langit berwarna jingga muda, burung-burung melintas di atas atap pesantren Al-Hikmah, dan udara pagi terasa hangat meski masih dibalut embun. Di halaman, para santri kecil sudah sibuk menyapu. Beberapa lainnya membantu di dapur. Namun di antara semua kesibukan itu, suasana terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Zahra baru saja keluar dari kamar setelah salat duha. Wajahnya tampak lebih segar dari sebelumnya. Di tangannya, ia membawa kalender tua yang kemarin malam membuatnya menangis. Kalender yang dulu ia jual dengan penuh kesabaran. Dan baru ia ketahui ternyata warisan ide dari almarhum ayahnya. Ia berjalan ke halaman, menatap pohon mangga tempat ia dulu pernah duduk menangis setelah diusir dari rumah Pak Lurah. Kini tempat itu penuh bunga kecil yang ditanam oleh anak-anak yatim. Zahra tersenyum. Dulu di sini tempat air mataku jatuh.
Sekarang tempat bunga tumbuh, bisiknya lembut. Tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari arah gerbang. Seorang pria datang tergesa sambil membawa map coklat di tangannya. Nafasnya memburu. Assalamualaikum. Kiai Mahrus yang sedang duduk di serambi menjawab. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Pria itu menunduk sopan. Saya dari kantor kabupaten, Yai. Mau mengantarkan surat penting untuk pesantren Al-Hikmah. Ini langsung dari Bupati Zahra dan para santri berkumpul penasaran. Kiai menerima surat itu dan membukanya perlahan. Matanya membaca setiap baris dengan seksama. Wajahnya yang semula tenang tiba-tiba berubah. Bukan kaget, tapi terharu. Masya Allah, gumamnya. Ia menatap Zahra dengan mata berkaca. Nak Zahra, kemari. Zahra melangkah mendekat dengan hati berdebar. Kiai menyerahkan surat itu kepadanya. Bacalah sendiri, Nak. Dengan tangan gemetar, Zahra membuka surat itu. Tulisan di bagian atasnya berlogo resmi pemerintah kabupaten. Di bawahnya tertulis dengan huruf tebal, Keputusan Bupati, pengangkatan santri Siti Zahra sebagai Duta Pendidikan dan Kemanusiaan Kabupaten, serta penetapan pesantren Al-Hikmah sebagai pesantren inspiratif nasional tahun ini. Zahra menutup mulutnya, matanya langsung dipenuhi air mata. Yai, ini sungguhan? Kiai mengangguk pelan. Sungguh, Nak, ini bukan penghargaan biasa. Mereka bilang, karena kisahmu yang tulus, banyak pesantren lain di luar daerah yang terinspirasi untuk membuat program sosial serupa. Namamu bahkan disebut di acara nasional warga, yang mulai berdatangan ke halaman pesantren terkejut mendengar kabar itu. Masya Allah, seru beberapa orang. Santri kita jadi duta pendidikan. Pak Lurah dan Rani yang mendengar kabar itu berlari dari rumah darurat mereka menuju pesantren. Rani memeluk Zahra sambil menangis. Zahra, kamu gak cuma nyelamatin kami, kamu nyelamatin nama kampung ini. Pak Lurah berdiri di samping mereka, menunduk dalam-dalam. Dulu aku malu pernah hina kamu, Nak. Sekarang aku bangga bisa hidup di desa yang ada kamu di dalamnya. Zahra hanya mampu tersenyum di tengah tangisnya. Ia menatap Kiai dan berkata lirih, Yai, semua ini bukan karena saya. Ini semua karena Allah dan ayah saya. Saya cuma melanjutkan apa yang beliau mulai. Kiai Mahrus mengangguk pelan. Dan Allah sempurnakan lewat tanganmu, Nak. Kau sudah jadi cahaya yang menerangi, bukan cuma pesantren ini, tapi hati banyak orang. Hari itu berubah menjadi hari syukur. Semua warga berkumpul di halaman pesantren, menggelar doa bersama. Anak-anak yatim duduk di barisan depan, sementara di antara mereka, Zahra duduk bersimpuh, menunduk kusyuk. Suara Kiai Mahrus menggetarkan udara. Ya Allah, kami bersyukur Engkau angkat derajat anak ini, bukan karena ilmunya, bukan karena keturunannya, tapi karena ketulusannya. Jadikan setiap langkahnya cahaya bagi orang lain, dan jadikan pesantren ini rumah bagi semua yang ingin belajar arti sabar dan ikhlas. Tangis terdengar di mana-mana. Suara Aamin bersahutan di antara warga dan santri. Setelah doa selesai, Zahra berdiri dan mendekati Pak Lurah dan Rani. Pak, Bu, saya mau minta satu hal. Pak Lurah cepat menjawab. Apa saja? Nak, bilang saja. Kalau nanti pesantren ini dibangun lebih besar, saya mau kamar pertama yang selesai diberikan untuk anak yatim dari keluarga korban kebakaran di desa ini. Biar mereka punya tempat belajar dan tidur yang tenang. Rani menutup mulutnya, terisak. Zahra, kamu nggak pernah berhenti mikirin orang lain ya? Zahra tersenyum lembut. Kalau kita bantu orang lain, Allah nggak akan biarin kita kekurangan. Langit pagi perlahan berubah menjadi biru terang. Dari kejauhan, suara rebana dan tawa anak-anak mengalun lagi. Zahra berjalan pelan menuju pohon mangga, tempat kenangan masa lalunya. Ia menggantung kalender tua itu di salah satu ranting, membiarkannya tertiup angin. Biar di sini aja, katanya pelan.
biar jadi pengingat kalau semua ini dimulai dari selembar kertas kecil. Ia menatap ke langit, lalu berucap dalam hati, "Ayah, Yai, semua orang baik di dunia ini. Semoga setiap tanggal di kalender ini jadi saksi bahwa kebaikan enggak perlu besar, asal tulus." Matahari mulai naik. Cahaya hangat memantul di wajahnya, membuat matanya berkilau seperti embun pagi. Zahra tersenyum, menatap ke depan. Ia tahu, jalan hidupnya masih panjang. Tapi satu hal sudah pasti, tak ada lagi yang bisa memadamkan cahaya di hatinya. Karena cahaya itu bukan datang dari dunia, tapi dari Allah, yang menyala lewat setiap sabarnya, setiap air matanya, dan setiap niat baik yang ia tanam dalam diam. Dari jauh, Kiai Mahrus memandangnya dengan senyum bahagia. Itu anak, bukan sekadar santri. Dia tanda cinta Allah yang turun ke bumi angin berhembus pelan, menggoyangkan kalender yang tergantung di ranting. Di ujungnya tertulis tanggal besar, 1 Januari, awali tahun dengan niat baik. Tapi bagi Zahra, setiap hari adalah awal baru, dan setiap langkahnya adalah doa yang hidup. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.